Jadi beliau sebelumnya mendapatkan badai dalam kehidupan keluarga beliau, dan itu juga yang menyebabkan, karena dia merupakan sosok politik, tokoh politik, itu juga menyebabkan kenaikan eksponensial baik dari sisi popularitas, baik dari sisi elektabilitas sebagai capres maupun elektabilitas sebagai calon gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di episode ke-52, Mikrofon Hasan Nasbi. Kali ini saya mau membahas hasil survei sedikit ya. Tapi hasil surveinya khusus untuk, kalau kemarin ya kita sudah bahas Pak Prabowo sudah, Mas Ganjar sudah, Mas Anies sudah, sekarang kita mau bahas Ridwan Kamil. Nah, Gubernur Jawa Barat. Jadi tema kita kali ini adalah Badai Ridwan Kamil. Loh, kenapa kok Badai Ridwan Kamil judulnya? Gini, semua pollster yang melaksanakan survei di bulan Juli pasti semua menemukan fenomena ini. Fenomena Badai Ridwan Kamil. Jadi di antara semua nama-nama yang beredar untuk menjadi capres maupun cawapres, ada satu nama yang di bulan Juli itu meningkatnya eksponensial. Bukan peningkatan-peningkatan yang ya biasa dicapai oleh kandidat-kandidat lainnya. Dan yang mendapatkan itu adalah Ridwan Kamil. Jadi misalnya untuk popularitas Ridwan Kamil itu awalnya mungkin sebelum bulan Juli itu hanya 60-an%. Tapi ketika akhir bulan Juli popularitasnya sudah di atas 80%. Elektabilitasnya sebelum bulan Juli itu baru 1 digit, biasanya cuma 6-7%. Kalau di kantor saya ya mungkin bulan Maret itu Ridwan Kamil sekitar 7,4% untuk 10 nama. Tapi kalau di akhir Juli itu elektabilitasnya naik hampir 100%, menjadi 14%. Jadi elektabilitas Ridwan Kamil tiba-tiba mendekati elektabilitas Anies Baswedan. Jadi kalau Anies Baswedan sekarang di survei terakhir kita 18%, Ridwan Kamil sekarang 14%. Beda 4 angka aja, 4 poin aja. Jadi biasanya ada 3 capres kan yang angkanya 2 digit. Kalau sekarang di akhir bulan Juli itu ada 4 nama yang angka surveinya di atas 2 digit. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies, dan tiba-tiba ada Ridwan Kamil. Begitu juga dari hasil survei kita untuk Provinsi Jawa Barat. Jadi ada survei khusus Provinsi Jawa Barat. Kalau misalnya di bulan Mei, itu survei khusus Provinsi Jawa Barat, elektabilitas Ridwan Kamil untuk 10 nama calon gubernur misalnya, itu sudah powerful, tapi di angka 54%. Tapi begitu di akhir Juli, ya, elektabilitasnya mencapai 64%. Naik 10 poin, luar biasa itu. Kenaikannya luar biasa. Dan saya yakin juga semua pollster sepakat bahwa kenaikan eksponensial yang didapatkan oleh Ridwan Kamil baik untuk popularitas, baik untuk elektabilitas capres maupun elektabilitas sebagai calon gubernur itu memang nggak pantas disebut berkah ya. Jadi itu badai positif lah. Jadi beliau sebelumnya mendapatkan badai dalam kehidupan keluarga beliau. Ada musibah, ada malapetaka, ia kehilangan anak di Eropa sana, dan tapi kemudian itu mengalirkan simpati, mengalirkan empati publik kepada keluarga Ridwan Kamil, dan itu juga yang menyebabkan, karena dia merupakan sosok politik, tokoh politik, itu juga menyebabkan kenaikan eksponensial baik dari sisi popularitas, baik dari sisi elektabilitas sebagai capres maupun elektabilitas sebagai calon gubernur. Memang harus diakui, berita-berita, tayangan-tayangan maupun konten yang terkait dengan meninggalnya atau hilangnya putra Ridwan Kamil, terus kemudian bagaimana perjuangan Ridwan Kamil mencari menemukan jenazah putranya, bagaimana sedihnya
Ridwan Kamil dengan keluarganya kehilangan Eril, bagaimana masyarakat kemudian juga tampak berbondong-bondong menyampaikan simpatinya dalam jumlah yang sangat luar biasa. Nah, ini kemasan-kemasan berita maupun publikasinya memang harus diakui hebat. Ya, entah itu didesain atau terjadi natural kita tidak tahu, tapi pemberitaan soal ini terjadi berminggu-minggu dengan tayangan-tayangan dan dengan konten yang betul-betul menyentuh. Sehingga simpati publik memang mengalir ke arah Ridwan Kamil. Nah, muncul pertanyaan dan diskusi di antara pollster, apakah fenomena badai Ridwan Kamil ini akan permanen? Jadi dia akan 2 digit secara kontinu, seterusnya akan juga seperti itu, atau hanya temporer aja? Hanya karena masyarakat masih teringat dan masih simpati terhadap duka yang beliau alami. Nah, ini masih hipotesis ya. Beberapa pollster beranggapan bahwa ini temporer. Jadi nanti kalau kita survei bulan Oktober atau survei akhir September, ini badai ini akan sudah berlalu. Jadi angka surveinya mungkin akan mengecil lagi. Karena kemarin kan memang didongkraknya oleh peristiwa meninggalnya putra beliau. Tapi ada juga yang berpikiran bahwa sekali sudah naik seperti itu, maka dia akan stay di sana. Sama seperti Anies Baswedan, karena memang sudah stay di angka 2 digit dari awal, maka dia akan stay aja di sana gitu. Nah, nanti kita akan buktikan apakah badai Ridwan Kamil, badai elektabilitas Ridwan Kamil dalam artian positif ini akan bertahan lama atau tidak. Coba kita buktikan nanti di survei September atau survei di bulan Oktober. Nah, bagaimana peluang Ridwan Kamil untuk maju menjadi capres di tahun 2024? Nah, memang secara elektabilitas Ridwan Kamil memang salah satu nama yang potensial. Walaupun kemarin-kemarin 1 digit, tapi kan tetap potensial karena sudah 7% gitu kan, atau sedikitnya 6% gitu. Tapi sekarang sudah menjadi 14%, hanya sisa 4 poin dari Anies Baswedan. Nah, secara elektabilitas pasti diperhitungkan dan potensial. Tapi lagi-lagi memang problemnya ini mirip dengan problem Mas Anies. Elektabilitasnya bagus tapi enggan menjadi kader partai, enggan masuk secara resmi menjadi anggota partai. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan ada banyak orang yang seperti ini. Jadi punya nama besar tapi tidak mau kemudian masuk ke dalam partai, tidak mau kemudian direpotkan menjadi anggota partai maupun pengurus partai, tapi tetap mau jadi presiden, tetap mau menjadi calon wakil presiden. Nah, ini yang agak dilematis ya. Sementara sekarang partai-partai itu sebagai pemegang tiket, partai-partai itu ingin marwah partai itu ditegakkan. Jadi orang yang maju menjadi capres maupun cawapres, nah, itu sebisa mungkin adalah kader utama partai. Jadi kalau sebisa mungkin adalah kader utama partai, itu artinya orang-orang yang ingin maju menjadi capres atau cawapres ya harus masuk partai. Nggak bisa hanya besar di luar kemudian nyetop partai di tengah jalan untuk menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, pernah kan ada rumor Kang Ridwan Kamil ini, Kang Emil ini akan mengumumkan masuk partai di bulan Juni atau Juli 2022. Tapi ini sekarang sudah bulan Agustus ya. Sudah melewati Juni atau Juli dan belum ada pengumuman akan masuk ke partai mana. Mungkin ada banyak pertimbangan bagi beliau. Mungkin pertimbangannya partai ini mau menawarkan apa sama saya, gitu. Jadi kalau tawarannya nggak bagus ya saya nggak masuk partai itu. Tapi kalau menurut saya wisdom yang paling benar adalah nggak usah peduli apa yang ditawarkan partai, tapi pilihlah partai yang paling mungkin menampung aspirasi dan bisa memfasilitasi jenjang karir Kang Ridwan Kamil gitu. Kalau menurut saya memang secara karakteristik, secara tipe kepemimpinan gitu, kemudian ciri khas teknokratisnya, memang Ridwan Kamil harusnya lebih dekat menjadi calon anggota Partai Golkar misalnya, atau calon kader Partai Golkar. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga, karena ini Golkar ini kan partai tengah ya, yang berciri mirip Golkar juga berpotensi untuk dimasuki oleh Ridwan Kamil, misalnya Nasdem atau Partai Demokrat misalnya, itu bisa untuk dijajaki oleh Ridwan Kamil. Tapi yang penting berpartai. Jadi kalau ingin jenjang karirnya naik dari gubernur kemudian naik ke level nasional, mau nggak mau memang harus menjadi anggota
anggota partai. Nggak bisa kemudian bertahan bahwa kita akan dilamar partai dan kemudian partai memberikan tawaran yang menarik buat kita. Jadi jadi menurut saya yakin partai tidak akan menawarkan hal yang muluk-muluk kepada orang-orang yang terkenal di luar itu. Jadi partai akan bilang kita akan memajukan capres cawapres dari kader kita sendiri. Kalau Anda mau meniti karir di partai, nanti akan terbuka kesempatan buat Anda. Jadi partai akan seperti itu. Jadi dia akan berposisi sebagai pihak yang lebih kuat. Anda mau masuk, oke. Anda nggak masuk juga nggak apa-apa. Anda mau masuk, kita sama-sama membesarkan partai. Tapi kalau Anda nggak mau masuk, ya Anda kita tinggalkan. Partai bisa berpikir seperti itu hari ini. Tapi memang Ridwan Kamil tidak hanya sebatas pilihannya menjadi capres dan cawapres. Tadi saya sudah bilang, angka surveinya untuk jadi calon gubernur pun tinggi. Ya, dari 54% pada bulan Mei, kemudian bulan Juli sudah menjadi 64%. Jadi agak-agak absolut elektabilitas Ridwan Kamil untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat. Seandainya tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi capres maupun cawapres, Ridwan Kamil bisa menjadi calon gubernur Jawa Barat lagi. Karena baru 1 periode. Atau bahkan tidak hanya tertutup di Jawa Barat. Kang Ridwan Kamil itu bisa juga mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Kalau mau exposure-nya lebih luas, bisa jadi calon gubernur DKI Jakarta. Apakah mungkin? Mungkin. Kalau elektabilitasnya Anies Baswedan secara nasional 18%, kemudian Ridwan Kamil secara nasional 14%, itu kan beda-beda tipis aja. Jadi kalau Ridwan Kamil maju ke Jakarta, dengan karakter dia juga sebagai pemimpin urban, menurut saya bisa menjadi saingan perlu diwaspadai oleh Anies Baswedan. Atau tukar tempat. Ridwan Kamil maju jadi calon gubernur DKI, kemudian Anies Baswedan karena juga mungkin tidak dapatkan tiket capres, maju menjadi calon gubernur Jawa Barat. Bisa juga tukar tempat kayak gitu kalau mau. Dan akan menarik buat politik Indonesia. Ridwan Kamil sudah memimpin wilayah dengan pemilih terbesar di Indonesia, tapi butuh exposure, maka dia ke Jakarta. Nah, Anies Baswedan yang sudah punya exposure tinggi, kemudian butuh memimpin provinsi yang punya populasi terbesar di Indonesia, mungkin juga bisa begitu. Ya, tapi ini intermezzo aja ya. Jadi Ridwan Kamil dan Anies Baswedan menurut saya karir politiknya belum mati. Jadi seandainya tidak bisa maju capres, mereka berdua masih bisa menjadi calon gubernur lagi. Agak berbeda dengan Mas Ganjar. Mas Ganjar sudah 2 periode menjadi gubernur Jawa Tengah. Ada yang bilang ke saya di komentar-komentar YouTube, Mas Ganjar kan bisa maju jadi cagup DKI kalau misalnya tidak maju capres. Saya bilang nggak bisa. Aturannya itu kalau sudah 2 periode menjadi gubernur di mana saja, nggak bisa lagi menjadi calon gubernur di tempat lain. Nah, tapi kalau baru 1 periode di mana saja, bisa juga mencalonkan jadi calon gubernur 1 periode lagi di daerah yang lain. Kayak di Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil sudah 1 periode. Nanti periode berikutnya dia bisa maju menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Mungkin begitu ya. Semoga bermanfaat. Dan kita tunggu nanti apakah badai Ridwan Kamil, ya, naiknya elektabilitas Ridwan Kamil yang sangat besar ini akan bertahan lama atau hanya temporer saja. Kita akan lihat nanti di survei bulan September mungkin atau di survei bulan Oktober. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.